الحامد وبحمده حمده الحامدون ويفضله عبده القاصدون وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة تسعدنا مع الذين يسعدون وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند متصل إلى الإمام البخاري ومسلم في جامعهما الصحيحين إلى أن قال عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم رواه البخاري ومسلم متفق عليه. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam suasana di dalam langgar untuk menunggu-nunggu sampainya waktu Isya. Kita gunakan waktu ini untuk mengkaji ilmu agama yang kita cintai ini, yang kita harapkan semoga menjadi bekal dalam kehidupan kita di alam dunia ini, dan kita semoga dimasukkan dalam golongan para penuntut ilmu yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya yang akan masuk surga bighairi hisab, atau umatnya yang telah dipastikan merdeka daripada api neraka. Man arada ay yanzura ila utaqa'illahi minan nar fal yanzur ila talabatil ilmi atau kama qala Nabi. Siapa ingin melihat kepada orang-orang yang dijanjikan Allah Ta'ala merdeka dari api neraka, maka hendaklah dia melihat, memandang kepada para penuntut ilmu. Hadis ini yang kita baru dibaca ini akan memberikan kita suatu ilmu atau pelajaran tentang berhati-hati terhadap persaingan atau perlombaan atau berebutan, bakakancangan, baharatan dalam mendapatkan dunia, berlomba-lomba dalam mendapatkan dunia. Ini Nabi berikan kita suatu perhatian atau jaga-jaga, atau jaga sawah ini warning. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah, nama sini Amr bin Auf Al-Ansari, orang Madinah, kabilah Muzani. Idin wafat pada masa-masa Sayyidina Muawiyah menjadi raja di kota Madinah. Kisahnya kayak ini. Waktu itu Nabi mengirim seorang sahabat yang menjadi orang yang memimpin pasukan dan orang yang bersifat amanah dan jujur,
yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nabi itu menggelari sebagai Aminu Hadil Ummah, orang yang dipercaya di antara umat Nabi Muhammad ini. Yang lain lagi, cuma Abu Ubaidah ini langsung Nabi menggelari. Dikirim ke Bahrain. Nah, ke Bahrain itu mendatangi suatu masyarakat yang beragama Majusi. Nah, Bahrain ini berada di negeri Irak. Kalau Bahrain ini di Arab lah. Entah, mungkin lain Bahrainnya lah. Nah, kalau ini negara Bahrain, itu kan negara di negeri Jazirah Arab. Hari ini di Irak. Irak itu kan Bahrainnya bukan masuk negara Arab, itu lantaran penduduknya bangsa Arab, lalu berubah jadi negara Arab. Kalau ada tanahnya itu kan tanahnya itu, wallahu alam lah, ada beritahu pengetahuan. Apakah ini Bahrain awal ini? Jadi Sidin membawa harta. Kenapa? Karena orang-orang Majusi itu mereka diberikan pilihan. Apakah mereka mau tunduk dengan pemerintahan Islam atau tidak tunduk. Bila mereka tunduk, maka mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tunduk saja. Artinya apa Islam mengatur, ikuti. Orang Islam jadi raja, bukannya jadi rakyatnya. Akur. Lalu disuruh bayar pajak setahun sekali. Itu jaminan keamanan. Pokoknya ada yang ganggu. Siapa aja, jangan orang kafir, orang Islam jangan diganggu. Ngarannya kafir zimmi gitu orang dalam Islam. Jadi mereka dengan bayar pajak per tahun itu mereka dijamin keamanan harta dan jiwa mereka. Nah, jadi kan karena berhitung banyak dapat bawa ke kota Madinah. Menurut riwayat hartanya berapa? 100.000. Apakah 100.000 dinar kalah atau apa kalah? Pokoknya banyak lah. Nah, inilah pertama-tama orang non muslim bayar pajak. Jadi amunnya orang non muslim tadi, orang kafir tadi ada hakun tunduk lawan Islam, perang ini. Perang itu bukan untuk memaksakan agama, bukan. Katakanlah kita harus mengerti masalah Islam, perang itu bukan memaksakan agama, tapi menghancurkan kesombongan mereka. Kan ini bisa negara juga. Ini bisa negara juga kan. Bila kali dihancurkan, negaranya itu tetap sombong, maka diperangi. Jadi tujuannya hancurkan negaranya, tidak ada lagi raja di antara mereka. Semua mereka jadi rakyat biasa. Kalah perang, nah, maka jadilah mereka sebagai negara yang dikuasai oleh kaum muslimin. Tidak ada lagi mereka punya pemimpin. Hanya Islam yang mengatur. Masalah agama tidak pernah Rasulullah itu setelah menang perang memaksa orang kafir masuk Islam. Menyatakan ini pikiran, ya, sampai kita berpikiran yang berbeda lah. Kira-kira kita akan sudah mendengar berapa kali Nabi itu perang? 27 kali Nabi itu perang. Dan seringnya itu menang. Setelah menang tidak pernah Nabi memaksa orang non muslim agar masuk Islam. Itu tuh kisahnya. Jadi kita tuh ada umat Islam ini bukan orang Tuhan nih, ada katuju lawan anum-anum nang pina arogansi di dalam menegakkan agama ini. Ada garisannya kan, ada boleh memaksakan agama kepada orang lain. Nah, sehingga dengan cara demikian bukannya Islam itu mundur, tambah maju. Kenapa? Orang kafir jadi simpatik. Ketika Islam itu ada memaksakan agama kepada orang non muslim, orang kafir tambah simpatik. Jangan dipaksa, bukannya ikhlas mereka, pasti mereka suatu waktu akan membangkang. Karena ini ada ikhlas, ada terpaksa. Jadi aslinya bisa hendak bujur umat Islam. Nah, sehingga kan yang asalnya 90% non muslim, 10% nang Islam. Dengan dijalankan pemerintahan Islam nang bagus, mereka melihat, menilai, akhirnya berbalik nang muslim menjadi 90%, nang tetap bertahan dalam keadaan non kafir 10%. Itu nang terjadi dari itu suksesnya Rasulullah dan para sahabat sebagai murid-murid Rasulullah menjalankan apa yang digariskan oleh Rasulullah. La ikraha fid din, itu dari Al-Qur'annya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Walaupun perang dimenang sudah.
Kita tuh kan ada pemikiran tuh bila sudah merasa menang tuh nama lincai ke orang. Adakah itu Islam tuh adakah itu? Merasa di atas nama lincai yang beda orang di bawah adakah itu Islam tuh? Islam tuh adalah agama yang merangkul bukan memukul. Agama yang mengajak bukan mengejek. Sekarang Islam tuh. Jadi jauh sekali. Ketika kita disambati oleh mereka domba-domba tersesat, kita kan tuh kalau mangsol ini syarek dibandingkan domba-domba tersesat syarek kita kan Allah nama angsol jadi berarti juga keburukan dan mereka di luar sana itu. Berarti kita tadi sama berarti atau cuma nyumpah-nyumpah orang. Pada Islam itu tidak diajarkan demikian. Ketika mereka menggeliri kita domba-domba tersesat, kita kan usah menyebut mereka yang kasar-kasar juga kan. Nah, kayak itu kisahnya, bukan mengangsol kejahatan dengan kejahatan pula. Nah, begitulah. Jadi ketika itu pas tabulujur datangnya si Abu Ubaidah membawa harta saling banyakan ini pas orang sembahyang subuh. Nangar habar bener sahabat nih, hibak masjid. Nah, nang rajan tuh kira berapa sab lah. Waktu nang tabulujur nih harta datang saling banyakan hibak masjid kenapa? Buahnya tahu Nabi itu pemurah. Dan ini harta ini jatah Nabi. Ya setiap harta itu bila ada jatah kan harta nang dari non muslim itu kan itu dijatahkan kepada Nabi sekitar 20% atau 1/5 itu jatah Nabi. Dan Nabi kada pernah menyimpannya pasti habis hari itu situ sini. Tahu deh punya pacang dapat langsung ke masjid sudah hibak masjid. Nah itu kisahnya. Sembahyang subuh hibak masjid. Tontong sembahyang subuh papadanya bebarakan Nabi kan sahabat nih. Nah, bebarak orang Nabi paham aja Nabi kan. Nah, takurihing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun berkomentar sedina para sahabat. Adunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qad qadima bisyai'in. Akunya Nabi mengira-ngira buah ikam ni nangar habar sakoleh bahwasanya Abu Ubaidah datang sudah nah membawa harta saring banyakan. Iyakah ya Nabi? Inggih ya sahabat. Nah, sahabat kita apa kan supan kan Nabi kan. Karena tahu bacang kada sariki orang. Nah, namun kita mungkin lah menakuni itu supan orang lah. Karena orang ini bacang karena sariki atau kita pakalah ibahnya kan. Kalau orang kuliah apa? Pakulim-kulim orang jadinya. Anak mempakalah bang. Itu mah boleh boleh. Supan-supanan orang mengakui. Ada ini kan sahabat Nabi ini kan bisa mempakalah sih. Ya kajian Nabi kan habar ke Abu Bakar datang buah harta sing banyakan. Inggih ya sahabat, kami menyangka demikian. Nah, lalu Nabi pun menimpali, absyiru wa amilu ma yasurrukum. Silahkan kalian gembira, silahkan kalian senang, silahkan kalian berkeinginan apa-apa yang menurut kalian menyenangkan bagi hati kalian. Silahkan. Artinya memang ini harta setelah ku terima akan kubagi-bagikan kepada para sahabat-sahabatku yang memerlukan. Ya sahabat itu nang sugih ada beberapa bang lah. Sahabat itu tahu diri juga kan. Nang sugih itu ada beberapa. Ada nampak iyanya nang sugih leh. Ini ngaku sugih lo kan Aku jar gini. Wah, parancang berarti sugih lo kan Jadi jar kawan, aku betakon lah napa ikan dipadu mutu nah pakai apa pakai dapur pakai kompor gas kan kita itu pakai kompor gas aja aku aja nah bang kompor gas semua warnanya apa tabungnya tuh hijau kah ungu kah hijau aja maka sugih hikam makanya hijau lah itu kan bacanya apa khusus untuk rakyat miskin jadi kamu sugih jangan makan yang hijau karena itu khusus untuk rakyat miskin dia sama aku sugih masih makannya hijau ha berenai atau kan ini hinep aja beri sugih dia masih makannya hijau ya lah nah kamu sugih kada hijau lagi warnanya lah ini kada buat 3 kilo 10 kilo aja betulis dah khusus untuk rakyat miskin nah jadi bila makan itu jangan sombong-sombong antara supani kan takuni orang karena jual gas di padu di dapur gas ikan warnanya apa jurang tabungnya nah anak berbeda ungu dia hijau iya itu melon lah nah itu.
Jadi sahabat Nabi itu nama nata sugih kan tahu diri, ini kan ada mengaku, ada yang tinggi, kamu benang miskinnya aja, tahu aja Nabi bang ini aja, Nabi juga diberi ingin kan. Nah, ini nang sugih pak ianya mau kot deh, bantuan untuk orang miskin, aku miskin dia juga. Betul untuk pengusaha, pengusaha pulang, nah, mau ada debat-debat terus, nah, pagi ini mana? Kadang betul untuk orang-orang kaya, ngaku kaya pulang lah. Mana kita nih lah. Iya sahabat ini itu orangnya lah, ketika ada menimpa orang turun lah, itu orangnya juga kan. Jadi sahabat Nabi itu kan langsung sungguhnya kan barak buahnya. Amanah miskin-miskin itu barak kan. Dan tahu banyak dapat. Nabi ini pasti banyak membagi sidin ya di bakokot kan ada sahabat ini datang ke kota Nabi bahwa habis dilorokkan harta itu di muka masjid rumah kan datangan sahabat langsung miskin beri Nabi beri apa habis sampai bias malam ya bias sore sudah hendak berbuka puasa pas kadada makanan. Jadi adakah makanan menokoni bini kadada ya Rasulullah. Kenapa jadi kadada? Sampai kada meninggal pang ujian bini juga. Ujian Nabi kok ingatakan aku diingatakan nih. Karena jadi Nabi aku tuh mbak lebih utama orang lain aku beri daripada bacaan sawura kan Nabi ada sebut meninggal yang sawura bagi kau orang sakit-kiting ada meninggal banyak seorang sangatnya pas malam orang di Madinah kekanyangan malam itu kan Nabi kelaparan di rumah sidin kan kayak Pak tipe pemimpin kayak Nabi inilah bilang alih ya mencari inilah bilang sampai kada dapat itu di kita kayak ini tipe pemimpin kayak Nabi asli namanya asli begitu pemimpin. Lalu Rasulullah SAW akhirnya memberikan suatu jauh ini statement suatu perkataan yang sangat mengena lah, perkataan yang sangat mengesankan. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah bukanlah kalian terkena kepakiran yang aku khawatirkan. Bukanlah kalian kekurangan harta yang aku khawatirkan. Jadi jenabung ikam ini miskin terus ada tiba duit, kekurangan harta terus aku jadi bikin khawatir. Kenapa? Karena ikam jadi kuat sudah minta kan ujian sebagai sebagai orang beriman tuh ujian ikam jalan itu sudah banyak deh. Ada madai ikam pacang berubah menjadi hamba yang kufur, menjadi hamba yang durhaka gara-gara kalian jatuh miskin. Kada bandai aja Nabi, aku percaya aja Nabi. Ada khawatir ikam jatuh gara jadi miskin lalu ikam jadi hamba yang durhaka kepada Tuhan. Aku kada khawatirnya Nabi. Tetapi apa yang dikhawatirkan Nabi? Walakin tetapi yang kau khawatirkan adalah antum akhsha alaikumud dunya antum sata alaikum. Yang khawatirkan adalah ketika dunia nantinya akan diberikan Allah Ta'ala kepada kalian dengan seluas-luasnya. Belorok karena kami harta karena. Jadi belum lagi Nabi itu wafat. Ya kan Nabi itu sudah wafat sidin itu sahabat itu makin jaya, makin banyak kekuasaan, makin banyak punya harta sahabatnya. Sampai di zaman Sayyidina Utsman itu orang bajakatnya yang menerima dari lagi. Berarti berharta deh. Saking makmurnya waktu zaman Sayyidina Utsman itu jar. Sahabat ini kan ketika mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri non muslim itu lalu ada dapat harta dari rampasan perang. Saya bujur akhirnya sugihan sahabatnya. Jadinya Nabi, aku khawatir kalau kukaina masanya ikam sugihan karena harta di lorok Allah Ta'ala lambahanmu, jangan benar dapatkan harta sehingga banyakan luas. Ibanya apa? Ada contoh orang bahari, ya Nabi. Zaman bahari, kama busitat alaman kana qablakum. Orang bahari, mereka itu ketika banyak harta, apa akhirnya? Fatana fasuha, kama tanah fasuha. Lalu buhana orang bahari itu kan mereka imba dapat harta lalu rapi marabutakan ikam pun marabutakan juga. Nah, jadi kisah nang bahari terjadi pada ikam. Nabi ini kan sidin Al-Quran, nah, banyak kisah Quran tuh kisah bagaimana celakanya manusia itu gara-gara dunia, gara-gara kekayaan, gara-gara nyamannya kehidupan, lalu manusia itu ukur nikmat lawan Tuhan, lalu wani dengan Allah Ta'ala.
Koron noneh kami akan bisi harta disuruh bejakat dipadakannya dari Musa tuh minta pajak. Nah, gara-garanya kasih sayang harta. Banyak contoh-contohnya kan kisah umat-umat yang durhaka kepada Nabi itu yang paling titik berat kan karena mereka jadi durhaka adalah cinta dunia. Karena merasa menguasai dunia lalu melawan Nabi. Nah begitulah, jadinya Nabi aku khawatir apa yang terjadi pada umat dahulu terjadi pada kalian. Berlomba-lomba masalah dunia. Fatuh likakum kama ahlakakum. Pas dunia pun akhirnya membinasakan kalian wahai umatku seperti mereka pun dibinasakan oleh dunia baharinya. Nah, napa yuk berebut masalah dunia akhirnya muncul iri dengki. Nah, gitu deh khawatirkan. Lalu muncul sikut menyikut, culas menculasi. Nah, gitu jatuh menjatuh kan. Ini yang dikatakan Nabi, gara-gara cinta dunia meresap di hati. Akhirnya hendak dapat sebanyak-banyaknya orang lain yang dijatuhkan. Akhirnya pulang karena mengejar supaya jangan kalah, pas wajib-wajib ditinggalkan. Kenapa aja? Mun aku sholat sembahyang aja berapa menit aja. Hitung aja berapa nang datang aja orang nang kolayani hujungannya. Maka pas benar bila pas orang ajat pas raramiannya itu kan mencari dunia nih. Bila pas waktu nang kita kewajiban kita ada nah waktu itu raramiannya. Rugi aja aku aja bila parai. Nah, lalu akhirnya apa mengorbankan kewajiban atau melakukan mengejar mengumpulkan dunia atau berusaha tadi maulah jadi tagawinang haram. Itu tuh gara-gara hendak banyak-banyak dunia gini. Itu tuh bila sudah orang tuh bila hendak banyak-banyak dapat dunia dua kemungkinan. Nang wajib tertinggalkan atau nang haram dan nang haram bacang digawinya. Itu dua tuh rawan benar kan. Bila orang tuh hendak banyak-banyak dunia dua macam ini bacang tarumpak dah. Nang wajib tertinggalkan, nang haram digawinya. Itu bahayanya kalau sudah cinta dunia meresap di dalam hati. Rusak agama, hancur agama. Jadi kisahnya apa? Dalam hadis Nabi SAW ini ada suatu anjuran kepada seorang pemimpin itu untuk dia memberikan kabar gembira kepada umatnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan mempersilahkan mereka untuk bercita-cita yang baik-baik. Dan Imam Syafi'i itu lembut kepada bawahannya atau rakyatnya. Yang pelajaran kedua adalah jangan sampai kita itu dunia itu mengajar berebut atau berlomba-lomba memperebutkan dunia itu, karena itu akan mengakibatkan kepada rusaknya agama, hancurnya agama. Kemudian pelajaran ketiga, boleh-boleh saja rakyat itu minta bantuan kepada pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu artinya mengikuti amanah. Kan harta ini seluruh harta di negara kita ini rakyat Indonesia pemerintah itu mengelola itu hak mengelola pemerintah itu. Jadi kita ini kan jangan mesin harta mulai menggong kalau kan dikelola supaya jangan ada yang ambil merampas menguasai kan mengulur kalau di belakang pemerintahan. Nah pemerintah ini tugasnya apa supaya membagikan jujur apa ini sebagai pekerja oleh tugasnya sebagai pejabat mengurusi gaji oleh hitungannya. Sebetulnya kan adanya pemerintahan mengelola harta yang dimiliki untuk kemakmuran masyarakat berada. Itu tuh
anunya kan faedahnya bunyi kita mangkat pemimpin supaya apa-apa yang kita miliki di negara ini ujung-ujung tasarruf lewat orang Tuhan. Sekarang seluruh rakyat Indonesia. Itu kisahnya kita lihat. Jadi pada hakikatnya pemimpin itu adalah pelayan. Pemimpin itu pelayan umat lalu digaji dari harta negara kita. Kalau itu disungguh-sungguh itu kan entah malah alasan apa seorang tahunan jasa lewat negara cara tahunan jasa lewat rakyat yang pilih seorang itu kan pandangan pemimpin yang jujur juga pemimpin yang jujur itu pandangannya seorang merasa berpantang kalau semina-mina lawan orang itu karena dia katakan orang sombong ini kan kayak ini kayak Samson kayak ini cari orang sombong dengan jabatan yang dimiliki seorang itu lain rakyat seorang diamanahi supaya menyampaikan suatu keadilan, suatu manfaat pada orang banyak di negara dan seorang diangkat menjadi suatu lembaga yang berbeda. Kayak itu tuh sebetulnya namanya prinsipnya kita dalam bernegara ini seperti prinsip. Jadi kita rakyat ini berhak minta ini itu meminta, memang ada hak kita di sana. Itu kata ayat kata Nabi sahabat tadi tentang bernabi, jika dapat bagian di atas. Jadi Nabi SAW berikan contoh dari supaya orang lebih mudah memahami. Dan maka itu aja dia. Umat Bani itu mereka terlalu banyak dengan mengerjakan dunia ya mereka berubah-ubah sampai mereka lupa dengan agama. Jadi mereka saling menjatuhkan. Nah begitulah Rasulullah SAW menjadi para sahabat. Lalu sahabat itu dididik Nabi dengan cinta. Jadi Nabi mencintai sahabat merasa cintai Nabi lalu mereka cinta kepada Nabi. Nah ketika hati mereka penuh dengan cinta Nabi, dunia kata-kata menunggu. Nah itu contohnya jadi kurang isi. Aku buat doa, nah harap Rasulullah bilang. Rasulullahnya lagi bulan dunia juga. Habis ini kan mendidik sahabat kayak cinta dunia pas. Nabi itu juga mencintai sahabat. Sahabat itu merasa cintai Nabi, itu berada cinta Nabi juga. Apa yang penting aslinya selamat. Tipenya Nabi ini mengharapkan ideal nantinya sebagai guru itu ideal. Bila mereka ini itu si ini si guru bagi kita. Kalau sahabat Tuhan asli Nabi itu bisa dasar cintanya itu luar biasa. Tapi dari kekuatan cinta itu malah mereka tidak terganggu oleh dunia, tidak mereka terpengaruh oleh cinta. Sampai-sampai sahabat pun ketika mereka diisi harta di malam hari, ternyata sudah ketika pagi harta itu sudah habis. Hati mereka lapang dan melong. Kan jadi bukan hanya Nabi aja. Nabi itu kan dapat harta kegiatan nasional pada malam. Sahabat itu demikian juga ada demikian. Didikan Rasulullah kan mereka tidak menjadi masalah ketika dunia itu lepas dari mereka saja. Ada di sini harta Allah tapi dipakai mereka pernah. Maka harta itu Allah aja deh, tidak ada apa-apa. Adik kita kan harta itu Allah bisa sangkut deh. Buat Allah jadi kita bisa sangkut. Tapi yang sangkutnya kali lalunya mana? Itu orang deh. Itu kan setahu sekalinya, yang keluarnya itu beda kartnya lah. Harta ini kan kalau kita masuk kalau kita kan dunia ini masuk kalau kita kan begawi masuk kan kita masukan kita. Karena setahu yang gitu daripada ngaluan seberapa 2,5% itu jadi berapa kan? Itu pada hari zaman ini ada sahabat itu per hari 6,5 per hari. Ada kita per tahun. Nah itu mana? Itu kehabisan obat kita supaya kita dunia. Jadi orang berjalan itu mau bagi cinta dunia. Bila jujur jalannya insya Allah dunia itu kalau dicintai akan merusak. Kalau jujur jalannya. Tapi kalau sudah mengerjakan 20% ini parah rusak saja itu. Nyata kita dunia itu manusia naik. Nah, namanya banyakan itu dibayar dengan seberapa puluh. Di sini aku juta, 1 juta, jadi lomba orang. Ya ini malah juga rusak segala orang. Nah, cinta dunia itu sudah bersarang di hati. Lampah berikannya di dalam manusia.
Na'udzubillah min dzalik. Inilah arah cinta harta membawa kepada celaka. Dan kita jangan sampai demikian ya. Orang Tuhri biar Nabi apa? Dalam beragama ini nang diamalkan 90%, nang ada satu amalkan 10%, selamat bagi orang tak ya. Agama ini nak masuk agama ini 90% diamalkan 1% nang lepas. Itu harapan Islam. Ada kita di zaman ini itu. Kita di zaman ini 1% tidak mau memilih. 1% kita dalam kelas itu mengharap pada selamat kita. Bila kurang kita berdosa kita lagi. Itu lagi ada. Semoga kita dapat menyayangi agama kita. Jangan sampai dunia mengalahkan agama. Dunia mengalahkan dalam ilmu. Cinta lawan dunia, boleh ilmu. Cinta lawan dunia, boleh beribadah. Jangan sampai begitu. Nah ini penyakit pertama lah. Pertama dulu orang cinta itu kan ahbab benar, kalau kita dia adalah tadi punya kan, itu sudah ada kau pilih lagi nyata dan itu maka kita pilih lagi kolones, kedokteran kan yang kolones katanya, arti alih badannya kita lawan dunia itu raksul di khati'ah, hukum dunia raksul di khati'ah, cinta lawan dunia jadi ada menjadi kalak segala dosa manusia. Pokoknya bila sudah cinta lawan dunia dan melakukan usaha kita. Nah itulah semoga kita diberikan Allah Taala keselamatan. Nah lalu Rasulullah SAW itu pun beliau mendidik kepada umat sampai beliau terang-terangan berdoa di dalam umat. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin hudan. Ya Allah jadikanlah rezeki Nabi Muhammad SAW secukupnya aja. Nabi kan itu pakai suci. Minta supaya diberi Allah Taala selanjutnya. Nah, jadi kebanyakan Nabi itu kan kalau Nabi itu kebanyakannya miskin, kebanyakannya malah ada yang miskin kalau Nabi itu kan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ujar laki-laki itu ini uhibbuka ya Rasulullah. Urun cinta pian ya Rasulullah. Kalau Nabi menimpali, in kunta tuhibbuni. Amun jika wahai laki-laki cinta kepada Allah. Fa'id dari fakri tajifafan. Maka ikan siap-siaplah menghadapi kefakiran. Fa'inal fakra asra'u ila man yuhibbu min as-sayfi ila muntaha. Karena tahukah Nabi, bila orang menunggu cinta akan cepat bergeraknya karena kefakiran. Seperti cepatnya banjir menyerang kepada target terakhir. Mereka mana banjir orang mengunjur banjir itu cepat pada bila cinta aku akan menjadi fakir. Kebanyakannya orang ada juga orang tasawuf artinya fakir ini adalah hati itu orang hajat itu fakir karena fakir orang berhajat hanya menjadi kepada Allah itu mengerti fakir. Orang tasawuf artinya memang orangnya ada harta tapi hatinya Allah Taala aja itu mengerti fakir tadi. Ini Nabi itu kan paling fakir manusia dan Nabi ini paling fakir kepada Allah. Nah hadis itu kan berlepas kepada Allah ini berhajat itu Rasulullah. Nah maka orang-orang cinta Nabi perhatiannya kayak itu juga. Allah Taala itu pokoknya berhajat beda lah Tuhan itu segala sesuatunya itu Tuhan aja. Anu bapak berlapor atau memohon meminta. Nah Tuhan itu ada berlepas hatinya. Karena Allah itu cinta Nabi. Ketika Nabi itu dicintainya, Nabi itu kepada Allah Taala sangat memerlukan benar. Nah maka orang cinta pun demikian. Bergantung dengan Tuhan. Adalah Sayyidah Aisyah binti Rasulullah SAW berkata, "Ma zalat dunya 'aina 'ashratun jabirah." Ma zalat dunya 'aina 'ashratan jabiratan. Hatta qulida Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami selama Nabi hidup susah kehidupan kami. Alih badan dengan harta. Bila harta secukupnya aja. Terkadang sehari makan sehari berapa. Atau kadang hari bermasak hari makan kurma aja atau diunteh. Itu kan kami ketika masih jadi Nabi
sakit kami penghidupan. Setelah wafat Rasulullah SAW, oh sekali apa? Wasubat ala dunya sobat. Sekali beruruk menjadi tanah. Kenapa? Karena sahabat ini kan mereka tahu jasa, tahu dibalas jasa. Kan Nabi itu kan banyak jasa para sahabat. Ketika sahabatnya sukses, banyak dapat harta, lalu mereka ingat tahu diri Nabi. Mau pusing gini, bagus, jadi sahabat itu. Ujian guru suku-suku, nanti dicari ada seorang pak, dia disebutkan seorang murid mau pusing kalau dia pakai membuat, pak gurunya meninggal dia kalau dia mau pusing kalau dia pakai membuat kali jadi suku, dia disebutkan. Lalu sini membangun al-zahra itu keuntungannya diantaranya apa? Membantu keluarga pak guru suku. Jadi dia mengalir jasa satu. Itu alih dari jadi akhlak itu yang menjadi. Nah, jika ini sampai itu setelah wafat Rasulullah, maka para sahabat mereka wafatnya memiliki keinginan. Nah, pada zaman di sekitar Nabi, setelah wafat Nabi dunia yang benar, tiba didorong berikan dalam perang. Nah, di situ. Apakah maksudnya kita harus fakir ini? Apakah maksud dari pengubahan supaya tinggal miskin ini? Nah, itu kan maksudnya. Jangan dicari lagi, itu kan. Baik kita miskin, itu kan pemahaman yang kita bahas ini. Ada itu ada. Supaya juga dalam kisah itu sama tadinya aja. Malah pas ujian mana? Aku ini harus pilih beri Nabi. Ada itu maksudnya. Karena kita lain orang itu kerasnya. Kalau Nabi itu pakai bisa kan pakai. Nabi itu maknanya pakai itu pakai. Nah, panggilannya ikhtiar. Kalau kita itu pakai ikhtiar. Dan apa? Terpaksa dipakai. Karena kalah mencari kan? Karena kalah dalam mencari rezeki. Kalau kita jadi pakai itu pakai karena dipaksa. Kalau Nabi itu sini kan jadi pakai. Sini Nabi miskin dulu. Sini kenapa? Hendak menjadi contoh. Sehingga umat nanti muncul takdirnya di orang miskin, dia akan terhibur ketika dia mengetahui bagaimana miskinnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin kita pada Nabi itu miskin, Nabi itu suki. Kalau kita hitung harta-harta tentang Nabi itu banyak benar. Gimana kita hitung dari sini? Nah, gimana persen harta tentang Nabi itu banyak benar. Gimana Nabi itu ada benar? Malam. Jadi bagi Nabi itu di sana jadi miskin. Jadi di sini hanya bagi miskin. Jadi suki. Kalau mau dihitung anak-anak mendapatkan selama hidup Nabi itu, tapi sini tidak jadi miskin. Supaya jadi contoh bagi umat. Karena umat itu ada suki. Ada umat Islam suki. Ada yang miskin. Nah, ketika dia mempelajari sejarah Nabi kayak ini itu ternyata kemiskinan itu tidak ada melebihi dibanding kemiskinan Rasulullah. Ada pantas aku gak ngomong oleh ada pantas aku berutak Allah Taala Nabi Muhammad Allah kasih izin itu kehidupannya. Nah, ini juga Nabi itu dalam mendakwahi umatnya. Bukan hanya di zaman ini sampai ke kiamat Nabi itu kan jadi uswah hasanah. Jadi nama contoh yang baik bagi umat. Itu ibadah Rasulullah SAW. Jadi kita beri subat oleh diri kita mengeluh aku miskin, aku dari kerjaan dari oleh, aku sakit, itu mana namanya pada Rasulullah SAW kita. Ada kan yang mengaku fitnah, ini sekitar Rasulullah mustahil. Contohnya ada Allah, jumlah Nabi adalah distrik jumlah Nabi distrik. Nah, jumlah Nabi adalah distrik. Kita berdistrik ini. Orang miskin dibandingkan kita di distrik itu orang matahari apa kabel penyambel di rumah malam naik orang punya izin ya mana miskinnya kita Nabi nyata ada miskin Nabi bagi kita. Nabi bisa sehari makan sehari lapar dari kita itulah mana dari kita orang 3 hari berkumpul kelaparan dari kita itulah. Nah, jadi mustahil ada umat sekarang ini yang lebih sakit berada di depan Rasulullah SAW. Sehingga mereka untuk bersabar ada suatu pelajaran dari Rasulullah SAW. Nah, apakah kita jadi orang miskin? Setelah itu kita ada itu ada. Maksudnya supaya alam dunia itu ada di tangan saja, jangan dibuat ke dalam hati. Maksudnya dunia yang satu, ya. Dari kita ini kan awam ya. Saya yang satu yang boleh kita alhamdulillah sekarang
masuk air hati dia di bahan satu. Nah itu kalau sahabat jadi Nabi kan putih hati dia Nabi, nampaknya kalau itu hati kumpul. Sehingga apa hati itu penuh dengan pengagungan kepada syariat Islam ini, rindu kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga apa yang ia miliki pada dunia akan selalu dijatuhkan untuk nilai-nilai ibadah, akan dijatuhkan untuk menjaga jangan sampai rusak agamanya, jangan sampai kalah nilai akhiratnya. Itulah prinsip kita sebagai orang di akhir zaman ini. Kita beli dunia, bukan kita lepaskan semuanya, tapi kita kuasai untuk kita jadikan ladang-ladang akhirat. Itulah kesimpulan dari pembicaraan ini. Semoga dapat manfaat kepada dan sendiri kita semuanya dengan Allah ilmu yang bermanfaat serta amal saleh darinya. Jadi kita keberkahan pada rezeki kita, umur kita, waktu kita, harta kita kalau kita sabarkan dan kita sampai ajal dari kita dengan husnul khatimah, panjang berisi ibadah ilmu ibadah dan sehingga kita sampai nanti bila-bila akhirat kita bersyukur Rasulullah SAW untuk menjadi umat yang baik dan semoga Allah Taala dengan segala ala hadiyah wa kulli sholatin musbi wa fi khairin wa fi al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.